Yang kode dan kodar aja deh, Kak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung aja ke kode dan kodar. Menurut bahasa, kode dan kodar itu, kode artinya hukum atau keputusan, atau juga kehendak Allah. Dan kodarnya itu dalam artian menurut bahasa itu artinya ukuran atau kadar, dan juga kepastian atau ketentuan. Kalau secara istilah, qada dan qadar adalah ketetapan Allah yang bersifat azali tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk dan bersifat khusus. Eh, Kalau yang qadar secara istilah, hmm, qadar adalah perwujudan qada Allah dalam kadar dan bentuk tertentu yang bersifat umum. Qada dan qadar ini sama-sama tidak dihisap. Contoh qada, contohnya qada itu qadar manusia berjari 5. Namun merupakan qada yang bersifat khusus jika ada manusia yang berjari 6. Salah satunya itu. Terus yang contoh qadarnya manusia mempunyai 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Kemudian terus juga ada eh, kehendak bebas. Kehendak bebas ini area yang dikuasai manusia. Yang qadar tadi itu memang sudah Allah tetapkan begitu ya. Jadi nggak dihisap. Dan kalau yang kehendak bebas ini dihisap karena eh, merupakan area yang dikuasai manusia yang memang pilihan kita. Terus ini kehendak bebas ini yang menghasilkan akliyah dan nafsiyah yang turunannya berupa syariat Islam, menghasilkan pahala atau dosa sesuai perbuatan yang dilakukan. Terus di sini ada masalah doa. Doa merupakan kehendak bebas yang dilakukan manusia yang bernilai pahala. Pengabulan doa adalah qadar. Kalau doa sendiri itu kehendak bebas. Jadi mau berdoa mau enggak itu pilihan. Jadi terus kalau pengabulan doanya itu termasuk qadar. Dan cara Allah menjawab doanya termasuk qada yang diterima manusia dengan cara yang berbeda-beda. Terus ada hidayah. Hidayah itu qadar yang Allah berikan kepada manusia, termasuk qadar. Terus kalau bentuk hidayahnya qada, karena setiap manusia berbeda cara menjemput hidayahnya. Ada yang dalam bentuk bencana, hiburan, atau kenikmatan. Terus ada ketika hidayah datang, apakah kita mengambil atau tidak? Itu termasuk kehendak bebas.
Terus juga ada ajal. Ajal adalah qadar, termasuk qadar. Terus kapan waktu ajal datang adalah qada. Apa yang kita lakukan ketika ajal datang adalah hendak bebas. Ada manusia yang sedang bermaksiat, ada pula yang sedang melakukan amal soleh. Demikian dari saya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Kak Naura sudah membagikan rangkuman singkatnya ya Kak ya. Kalau boleh aku ini apa ya perluas lagi gitu ya. Kalau dari Kak Naura sendiri, kan kemarin tuh sempat ya di pertemuan Kodo-Kodar itu aku kasih teman-teman sedikit tugas gitu ya untuk menelaah kira-kira apakah ada permasalahan yang sangat berat, kemudian yang membuat keadaan hati, pikiran, dan segalanya tuh jadi kacau banget sampai akhirnya teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, apakah Naura udah coba mengurai itu, Kak? Terus dari situ apa namanya? Apa yang Kakak usahakan gitu ya? Dan apa yang Kakak rasakan setelah mengusahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Coba dong Kak sharing Kak. Enggak. Sebenarnya belum gini sih. Oke. Tapi Jadi berarti apa ya? OTS aja ya, on the spot aja ya. Kira-kira kalau yang pikiran sekarang tuh eh seperti apa gitu Kak? Pasti dong di dalam hidup kita pasti pernah punya masalah gitu ya. Terus ketika mendapatkan materi ini, apakah masalah itu sedikit bisa teruraikan apa belum gimana Kak? iya sih, maksudnya pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Jadi lebih nggak apa ya, nggak terlalu stres jadinya. Ya gitu. Sebenarnya sih masalahnya ya rata-rata anak muda zaman sekarang mungkin sama kayak saya. Masalahnya tentang apa ya, ke depan. Apa tuh Kak? Maaf. Tentang apa ya, tentang karir gitu-gitu. Tentang rezeki, ya lebih apa ya, lebih nggak terlalu nggak terlalu ngoyo juga, nggak putus asa juga. Ya pokoknya jalanin aja dulu, berusaha sebisanya semaksimal mungkin. Kak Naura sekarang SMA atau kuliah Kak? Sudah sudah lulus SMA tapi belum kuliah. Siap-siap. Iya sih, kalau misalnya untuk apa ya di masa-masa sekarang kita ini ya, meskipun aku sekarang udah ibaratnya apa ya, udah 25 gitu ya, tapi kan masih terhitung baru netes gitu ya. Sama juga terkait apa karir, kemudian perkara rezeki itu ya, yang kalau misalnya eh, kita hadapi dan nggak tahu ilmunya, nggak tahu gimana cara maintainnya itu akan kelabakan sendiri gitu. Karena memang uh, ada suatu perkataan gini, ketika kita takut akan suatu hal atau khawatir akan suatu hal, itu tandanya kita belum tahu ilmunya. Gitu. Karena memang sumber dari ketakutan itu sendiri adalah ilmu yang belum ada gitu. Kalau ini kan yang bisa sharing malam ini baru Kanaura gitu ya. Terus oh Kak Desti izin nih ya nggak bisa unik siapa kira ya Kak. Kan ini baru Kanaura yang bisa sharing materi dari ketiga itu. Kalau misalnya aku kasih sedikit kasus nih ya, teman-teman boleh jawab di kolom komentar nih. Uh, Selain Kanaura dan teman-teman yang lain boleh boleh
kasih apa ya, pendapatnya gitu ya. Kira-kira yang ini tuh apakah kodar atau free will atau kehendak bebas. Contohnya itu apa ya? Bentar, aku juga OTS nih mikirnya nih. Jadi biar biar langsung aja, biar seru. Contohnya aku ngambil ini aja ya, kisah dari anak-anak yang yang bersekolah gitu ya. Nih, jadi ceritanya seperti ini. Anak itu pergi ke sekolah, anak itu mau pergi ke sekolah. Kemudian sebelum dia berangkat dia udah makan, dia udah persiapan gitu semuanya sampai PR-nya, tugas-tugasnya udah dikerjain gitu. Nah, ketika dia mau berangkat sekolah, uh, ternyata apa ya, terjadi kemacetan gitu, jadi kemacetan di jalan. Ini aku sambil nyatet juga. Dia sudah menyiapkan tugasnya, PR-nya, sudah sarapan juga. Ketika pas mau berangkat sekolah, ternyata macet nih. Padahal tugas itu harus disampaikan di materi pertama gitu. Nah, gimana kalau sekolah itu jam 7 udah mulai nggak sih? Aku udah ini nih, jam 7 udah mulai, tapi karena macet itu akhirnya dia telat datang ke sekolah. Jangankan bisa masuk, gerbangnya aja ditutup sama satpam. Nah, kemudian akibat dia tidak bisa masuk sekolah tersebut karena gerbangnya udah ditutup sama Pak Satpam, terus dia pulang gitu. Pulang, kemudian dia eh, nggak mempedulikan gimana ya besok ya tugasnya apa ditanyain guys sama gurunya, tapi dia malah main gitu, main ke warnet misalnya gitu, atau usreng gitu di rumahnya sama teman-teman di rumahnya yang nggak sekolah gitu kan. Nah, dari kasus ini kira-kira mana yang mana yang kodar, kemudian mana yang free will, teman-teman. Boleh dong apa disampaikan di kolom chat. Oke, ada yang udah bisa ini kirim opininya. Ini nggak ada benar salah ya. Jadi nanti kalau misalnya aku pun kurang tepat, minta bantuan koreksinya juga. Ya, udah ada yang bisa ini jawab. Kak Gina mungkin bisa memulai jawabannya, Kak. Belum ada yang ngirim nih. Atau ada yang belum apa ya, belum dapat dari materi ini. Maksudnya adalah belum apa ya, belum begitu memahami gitu ya dari apa yang aku sampaikan. Keseruan dari materi kode-kodar ini adalah bedah kasus. So, kalau mau online juga nggak apa-apa banget.
Aku kasih apa? Kemarin kan ada masalah kasus tuh ya. Ada kasus sini. Nah, ini dia. Oh, ini aja ya. Oh, ini. Kanaura. Kodenya adalah ketika tiba-tiba terjadi macet dan telat masuk sekolah. Kodarnya, anak itu berangkat sekolah dan sudah mempersiapkan tugas sekolahnya. Prewilnya, setelah terkunci dari luar gerbang dan tidak bisa masuk, ia lebih memilih bermain daripada menyiapkan pelajaran untuk sekolah. Dan ya, betul Kak. Benar, tepat ya. Jadi kalau kodenya sendiri itu adalah ketika terjadi kemacetan itu. Karena apa? Karena memang itu di luar kuasanya si anak tersebut. Dia nggak bisa mengatur kan apa jalannya lalu lintas untuk seperti apa gitu kan. Tapi ketika dia dihadapi oleh situasi tersebut, itu nggak ada hisapnya bagi dia gitu. Ya udah, memang dia ditempatkan di situasi tersebut gitu. Jadi masuknya ke kodo. Kemudian kodarnya adalah anak itu berangkat sekolah dan sudah mempersiapkan tugas sekolahnya. Ya, betul banget. Eh, pada umumnya kan kalau misalnya anak sekolah itu dia pasti eh, banyak tugas, terus juga apa banyak pelajarannya juga dan berangkat sekolah itu yang paling penting karena kalau misalnya dia nggak berangkat gimana ya mau belajar ya. Nah itu adalah kodarnya. Jadi ketetapan umum dia sebagai seorang anak sekolah gitu. Tepat banget. Terus free will-nya atau kehendak bebasnya adalah setelah terkunci dari luar gerbang, dia tidak masuk. Dia lebih memilih bermain daripada menyiapkan pelajaran untuk esok hari. Nah, karena free will ini memang kata kuncinya adalah di memilih, jadi karena pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, ini juga aku juga tidak menyebutkan secara spesifik apakah anak ini belum balik atau udah balik gitu ya balik ya. Uh, pada pada hakikatnya ketika seseorang yang sudah dikenakan uh, hukum taklif atau di apa ya dibebankan oleh hukum syariat gitu ya ketika dia melaksanakan itu ada konsekuensinya gitu atau tidak melaksanakan itu pasti ada konsekuensinya juga. Nah, dari pilihan anak tadi gitu, berarti dia memang memilih untuk lebih baik main game aja daripada mengejar ketertinggalan materi pada hari dia nggak masuk itu. Nah, itu udah tepat banget ya teman-teman. Jazakillah khair Kanaura. Nah, aku mau cari kasus yang lain ya, gitu. Kalau misalnya dari Kak Gina ada nggak kasus yang lain gitu? Kalau dari aku, Biar kita nggak em, bahkan ya buat kasus. contoh kasus ya. Mungkin kalau contoh kasus yang bisa aku pikir itu kodok itu kan tadi adalah sesuatu yang ditetapkan khusus untuk kita dan kodar itu sesuatu memang yang ketetapan umum kodar apa yang sudah Allah kadarkan di di bumi ini gitu. Kita punya dua mata. Kalau aku mahaminnya ya, dunia itu kan udah disetting sedemikian rupa. Kalau misalnya ada programmer gitu ya, kalau misalnya dia setting sebuah game, dia udah ngeset nih. Oh, si tokoh utama main gamenya jangan sampai jatuh ke jurang. Oh, nanti ada hujan di dalam gamenya. Oh, nanti ada matahari, ada bulan, ada pohon dan lain sebagainya. Dan itu cara mudah kita untuk memahami kondar itu tadi gitu kan. Ada pohon, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada dua mata, ada dua kaki dan sebagainya. Sementara untuk kodok adalah sesuatu yang memang ditetapkan khusus untuk diri kita.
Yang aku mau berikan contoh kasus itu mungkin ada seorang perempuan, dia itu lahir nih dari ibunya, lahir. Saat dia lahir, ternyata dia memiliki fisik yang kurang sempurna, entah dari kakinya atau tangannya, yang memang saat dia terlahir itu disabilitas. Nah, setelah dia dewasa, dia beranjak gitu ya dari SD, SMP sampai SMA, si anak ini merasa bersyukur gitu, bersyukur dengan apa yang sudah dia punya, merasa ya itu sudah ketetapan Allah gitu, aku ridho, aku ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Nah, dari situ teman-teman ada yang bisa nebak nggak yang mana yang kodonya, yang mana yang kodarnya, dan yang mana yang free will-nya? Insya Allah. Another case. Yuk, teman-teman. Kita bedah kasus malam ini. Kak Naura boleh boleh banget loh itu jawab lagi. Berarti dia lahir dengan status difabel ya, Kak? Iya, Kak Desti, gimana? Sehat, Kak? Kurang banget ya, kurang. Insya Allah, siapa kilah ya si Ibu IRT kita nih. Gimana, Kak? Kalau dari kasus tadi, apa apa aja tuh bagian-bagian yang Kak Desti? Boleh chat aja karena lagi sariawan ya. Sariawan tuh gak enak banget. Nah, sariawan tuh masuknya ke kodonya Kak Desti tuh. Ketetapan khusus yang untuk dialami Kak Desti. Insya Allah kalau bersabar, itu menggugurkan dosa ya teman-teman. Ketika kita sakit, Insya Allah ya, Islam itu luar biasa lah. Oh, nah, sariawan ditambah demam gitu. Oke, Kak Naura sudah jawab lagi. Kak Pita, gimana? Kak Eru? Format kita di review ini sampai semua ini ya teman-teman, semua mereview materi ya, baru kita lanjut ke bahasan keterikatan dengan hukum syara. Jadi sampai semuanya tuntas dulu baru lanjut. Mau on mic nih Kak Eru, Kak Pita.
Ya, dari kasus yang tadi Kak Gina sebutkan. Ada perempuan yang lahir dari seorang ibu normal, ibunya normal, tapi ketika dia lahir, kakinya itu mungkin jarinya ada 6, entah apa bisa di kaki ataupun di tangan gitu ya. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, dia menerima keadaan tersebut. Nah, kira-kira dari kasus tersebut mana yang kodok, kodar, sama apa tadi, free will? Nah, Kak Gina, mangga. Betul. Halo, tes. Kedengaran nggak tes suara aku teh? Dengeran Kak Heru? Oke. Coba jawab. Kodarnya itu dia terlahir dari ibu yang sehat. Dia nggak bisa milih ibu. Terus kodoknya dia terlahir yang 6 jari itu kan. Terus free will-nya itu dia menerima atau bersyukur saat dia udah gede. Itu menurutku. Gimana teh kedengaran? Tadi suaranya sih aman sih Kak Eru, cuman sekarang tadi agak resek-resek gitu. Oh, udah. Sekarang? Sekarang aman-aman. Oke. Tadi jawabanku udah kedengeran nggak? Ya. Mungkin Aman yang ini? Nah, mantap. Oh ya udah, berarti tadi itu headset. Oh, yang tadi jawabanku kedengaran nggak? Boleh di-repeat lagi Kak, diulang lagi. Oke. Oh, kalau yang kodarnya itu dia lahir dari ibu yang sehat. Maksudnya nggak bisa pilih ibu kan. Terus kodenya itu dia lahir dengan jari 6 itu yang kaki atau tangan. Terus free will-nya itu dia mensyukuri apa ya, maksudnya dia bersyukur waktu udah besar dengan keadaan jinnya yang 6 itu gitu. Gimana Kak Gina? betul. Betul banget. Eh, jadi apa yang tidak bisa kita setting, apa kayak tadi kan ya, anak itu memilih untuk bersyukur itu adalah free will-nya dia, betul. Kodarnya adalah dia dilahirkan dari seorang ibu. Kodonya adalah dia terlahir disabilitas. Jawabannya sudah betul. Ya, nih Kapita juga sudah tepat ya Kak. Jadi kalau misalnya kita telaah kasus-kasus gitu ya yang ada di kehidupan manusia, sebenarnya core-nya cuma di 3 itu aja. Kodok, kodar, sama free will. Maksudnya dalam artian ini ya, penguraian masalahnya gitu. Jadi sehingga kita bisa tepat memilih tindakan gitu. Karena kan memang
yang diutamakan adalah pilihan kita gitu, yang ada hisapnya. Ketika kodo dan kodar tersebut memang sudah ditakdirkan untuk kita tidak bisa lari daripada takdir tersebut gitu. Karena makhluk mana gitu yang bisa terlepas gitu ya dari kodo dan kodarnya Allah gitu kan. Masya Allah banget ya. Dan lebih hebatnya lagi Allah kasih kita ini kehendak bebas gitu. Jadi betul lah gitu bahwasanya kaum Mu'tazilah kemudian Jabariyah yang kemarin sudah disampaikan ya, bahwasanya mereka menganggap bahwa terkhusus yang kaum Mu'tazilah itu ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia sepaket dengan pilihan dia gitu, pilihan-pilihan dia. Sedangkan yang Jabariyah itu menganggap bahwa eh, takdir itu tidak berkesinambungan dengan pilihan manusia gitu, atau dengan pilihan-pilihan manusia tersebut gitu. Makanya salah banget ketika ada orang yang berpikir seperti itu. Dan itu juga bisa dibilang nggak zaman now banget, bahwasanya itu udah terjadi gitu ya. Pemikiran tersebut sudah ada yang mencetuskan gitu dari zaman dulu. Nah, ini kapita kodonya anak terlahir kurang sempurna. Kemudian kodarnya si anak lahir ke dunia. Nah, ya. Dan free will-nya si anak menerima keadaan tersebut. Oke, mantap sekali nih sobat-sobatku semuanya. Kalau dari Mbak Sita, ada lagi nggak Mbak kasus yang bisa kita pecahkan? Karena di sini mungkin masih anak-anak muda, coba Jauh Mbak suaranya Mbak? ya satu contoh, karena di sini masih anak-anak muda, atau ada yang udah menikah ya? Ada nggak? Ada ya? Ada, Kak Desti. Oh, Kak Desti. Ya mungkin ini bisa jadi juga. Misalnya kita single, terus dari muda kita menjaga diri kita, ada seorang menjaga dirinya, terus akhirnya dia ya dengan cara ta'aruf, ternyata dengan cara ta'aruf itu mereka cocok, terus kemudian setelahnya mereka merencanakan menikah, khitbah, kemudian laki-lakinya ternyata meninggal, kemudian dia berjodoh lagi karena mepet waktu akhirnya dia dipilihkan lagi, terus akhirnya menikah sama seseorang yang which is kenalnya juga sebentar gitu, tapi dia berkeyakinan bahwa dengan cara itu adalah cara yang satu-satunya yang halal gitu. Akhirnya mereka menikah, tapi ternyata setelah menjalani pernikahan si suaminya ini ternyata kurang memuliakannya. Nah, akhirnya sosmed lah, ada media itu, akhirnya dia menggunakan media itu mungkin karena dia kurang mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, akhirnya mencari kebahagiaan di sosmed dengan selfie, foto-foto misalnya kayak gitu, dengan ya mungkin menurut dia hanya untuk melampiaskan apa yang dia inginkan lah, pokoknya mengekspresikan ya upload gitu. Nah, dari rentetan kejadian ini bisa dipilah-pilih mana yang kodo, mana yang kodar, mana yang free will. Wah, Masya Allah nih banyak nih anaknya nih. Aku juga nulis soalnya. Diurai. Karena rentan ya sekarang ya sosial media bagi wanita. Betul.
Itu dia dinikahkan laginya itu taruh lagi nggak, Mbak? Taruh. Dia masih Taruh. tetap berpegang teguh. Oke. Oh iya Kak Pita, sinyalnya ya error ya Kak. Nggak apa-apa. Gimana Kak Pita tadi dengar kasusnya nggak Kak? Yang dari Mbak Sita. Nah gimana? Ada yang udah dapat mana dari kasus itu yang kodo, kodar, dan privilege? BTW kita kalau review itu bentar aja ya. Saya nggak, kalau misal materi kan kayak sejam lebih 15 menit. Sama aja ya, ini udah mau sejam ya. Udah 20 menit. Oke, karena tadi ini ya udah Kak Naura, Kak Eru, Kak Pita udah coba jawab. Kalau dari Kak Gina, gimana mau jawab nggak Kak? Mau aku? Karena ini seru juga nih buat dibahas nih. Ya, sorry tadi agak sedikit kurang kedengaran ya, satu kali tapi aku sampaikan deh. Tadi kodarnya itu kan ada seorang wanita yang mau menikah ya. Kalau di aku apa namanya kodarnya adalah wanita itu menikah sama perasaan yang dialami. Nah kalau untuk kodenya adalah tahun yang Karena ini pertama, kayak hilang timbul Kak. suaranya hilang timbul. Udah jelas belum? Halo, udah jelas suaranya? Udah. Nah untuk kodenya tadi calon yang pertamanya meninggal. Sorry, benar nggak tadi itu? Tuh ya. Terus calon yang Lanjut pertama aja dulu sampai habis. meninggal. Terus yang kedua kodenya juga adalah suaminya tidak terlalu memuliakannya. Nah, free will yang baik yang dijalani wanita ini, dia memilih untuk menikah dengan cara taruh. Nah, free will yang kedua, wanita ini ketika dikecewakan oleh suaminya, memilih untuk melampiaskan ke sosial media dengan memposting diri dia, dengan curhat dan lain-lain. Oh, udah ya. Oke. Masya Dari Allah. Kak Gina. Aku juga mau dong Kak, Mbak, Ya, Mbak ya, Sita. ya, ya. Teman izin ya, Boleh. sudah menyampaikan. Oke, dari kasus itu di sini sebenarnya banyak free will-nya, lebih banyak free will-nya. Yang aku tangkap sih ada 4. Pertama, perempuan ini memilih ta'aruf di pernikahan pertama. Kemudian free will yang kedua adalah dia ta'aruf dan menerima untuk dinikahkan lagi dengan cara ta'aruf. Kan menerima ya di situ ya, ada pilihan dia di situ. Kemudian free will yang ketiga, udah masuk ke tadi. Ta'aruf yang kedua, kemudian yang ketiganya adalah dia menerima pernikahan barunya. Kemudian free will yang keempat adalah dia mencari kebahagiaan di rumah karena nggak dapat dari suaminya itu ya, yang tidak memuliakan. Nah, kalau misalnya kodonya sendiri, pertama adalah
suami pertamanya itu meninggal. Kemudian suami yang kedua itu tidak memuliakan dia. Itu masuk ke kodenya ya. Nah, itu kodenya sih yang aku dapat nih di sini ada 2. Kemudian kodarnya itu adalah si istri ini kan dia tidak dimuliakan ya oleh suami yang kedua. Nah, itu muncullah rasa gorizah namunya ya yang timbul dari hajatul udawiyah dia gitu ya. Dari gorizahnya sehingga dia butuh perhatian gitu. Jadi kalau misalnya suaminya ini nggak ngasih perhatian, terus akhirnya dia mencari jalan ke sosial media, itu ada kodar yang tidak terpenuhi gitu sih ya. Karena masuk ke gorizah yang tidak terpenuhi gitu, Mas Ita. Masya Allah. Udah deh. Sebenarnya sih alhamdulillah ya emang seperti itu gitu kan ya. Sekarang kita pesannya sih namanya dunia ini kan memang lagi sakit ya. Semua orang dari kita nih di dunia ini tuh lagi sakit. Kalau kita tidak mengkaji ilmunya, benar-benar kita tuh dari yang sakit, makanya kita mengkaji ilmu supaya kita tuh tahu penyakit kita apa, apalagi penyakit yang menjangkiti umat sekarang, kan? Yang mana sosial media yang harusnya bisa kita pakai untuk berhati-hati, untuk menjaga hati, malah mungkin menyakiti hati orang lain atau merusak orang lain gitu ya. Jadi harus hati-hati dan kita harus benar-benar free will kita harus menggarisbawahi, sangat-sangat menggarisbawahi free will kita karena kita harus memilih yang baik yang fokusnya adalah pahala. Itu sih yang pengen aku benar-benar garis bawahi. Benar. Oh, Masya Allah. Kalau terkait ini ya teman-teman, kan banyak tuh yang beranggapan, apalagi yang lagi rame nih sekarang terkait si Tina tuh, ngikutin nggak bioskop itu? Nah, kan katanya kalau misalnya dari kasus yang gue baca dia tuh di ini ya terjadi pelecehan gitu sehingga dia dibunuh dan akhirnya arwahnya gentayangan gitu. Nah, eh, berarti ini kan terkait ajal ya, terkait kematian gitu. Kalau misalnya ada seseorang yang dia seharusnya nggak meninggal saat itu gitu. Karena apa? Karena mungkin seharusnya dia berobatnya ke luar negeri, nggak di Indonesia. Apakah di situ uh, apa ya, yang teman-teman tangkap gitu ya, dia masuk ke ranah kodar apa free will ya teman-teman? Dia sakit nih, kemudian meninggal setelahnya, tapi keluarganya tuh nggak menerima gitu, nggak menerima orang tersebut meninggal karena seharusnya ini aja berobatnya ke luar negeri gitu. Sama ada lagi ketika dia lagi rebahan nih, biasa aja rebahan, ternyata meninggal gitu, dicabut nyawanya. Kan orang-orang banyak yang menganggap bahwa oh serangan jantung gitu kan. Dan ada kasus yang sama lagi terkait ajal, yaitu ketika dia lagi berkendara mau pulang ke rumah dan padahal dia tuh mau ini ya, mau ngebesuk ibunya gitu yang udah lama banget nggak ketemu. Berarti kan dia mau ini ya, ibaratnya mau birrul walidain gitu. Ternyata di jalan dia terjadi kecelakaan, akhirnya mampir dulu ke rumah sakit, transit ke UGD dulu gitu. Ternyata di UGD nggak selamat gitu. Berarti kan di sini ada pertanyaan besar juga ya, apakah kematian itu sudah sudah Allah setting buat orang buat makhluknya gitu, atau gimana teman-teman yang didapat? Belibet ya ngomongnya ya? Coba kalau dari Kak Gina atau Mbak Sita gitu, boleh elaborasi lagi nggak terkait ajal? Bebas. Silakan Kak Gina.
Silakan Kak Sita dulu. Ya mungkin kalau terkait ajal ya, saya sih lebih mempercayai, saya lebih memahami bahwa segala sesuatu yang Kan Mbak Sita terjadi jauh suaranya. jauh ya. Emang nih harus deket-deket, padahal deket-deket mukanya jadi gede. Yang saya pahami terkait ajal itu ya, Allah kan sudah menetapkan umur ya, udah ditetapkan umurnya segala macam gitu kan, jodoh, usia, rezeki itu sudah ditetapkan semuanya gitu kan. Banyak banyak dalil saya kira yang tentang ajal ini kan, ada tentang ajalnya karena ain kah, ada ajalnya karena bisa mempengaruhi ajal itu sendiri gitu kan, karena ain kah, terus ada juga yang kita sering dengar bahwa ada dalilnya kalau ajal itu sesuai sama apa yang biasa kita lakukan gitu kan. Tapi yang saya pahami terkait qada dan qadar ini, selama itu tidak di luar kuasa kita, itu adalah kodo, dan tidak dihisap gitu. Jadi selama kita sudah melakukan yang terbaik, selama niat kita di awal baik, prosesnya baik gitu kan, dan ternyata memang akhirnya memang harus ajalnya dijemput dengan cara yang seperti itu, ya bukan kuasa kita lagi. Seperti itu kira-kira Dila. Nyambung nggak? Berarti balik lagi ke materi awal ya di sesi prakidah, kita membahas tentang niat dalam menuntut ilmu. Jadi ingat hadis Arba'in Nawawi ya yang nomor 1 ya teman-teman. Innamal a'malu binniyat, kayaknya itu udah masyhur banget. Bahkan sampai orang awam pun juga tahu hadis itu ya. Jadi sebagaimanapun kita meniatkan sesuatu, kalau misalnya memang dasarnya untuk kebaikan, itu akan dapat balasan kebaikan juga. Kalau dari Kak Gina, gimana Kak? Kalau dari aku, yang aku pahami, ya memang kematian itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Waktunya udah ditetapkan. Mungkin kalau untuk bagaimana caranya gitu, itu qadar untuk kita kali ya. Bagaimana caranya seseorang itu kan akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya. Nah, makanya ikhtiar kita juga untuk menjemput kematian itu ya kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik juga. Supaya kita tapi aku punya pertanyaan juga sih soal hal ini. Kan apakah kematian itu caranya tergantung dari diri kita? Misalnya kalau kecelakaan itu berarti apa tuh artinya? Kasih tak. Yang saya pahami ya, waktu itu pernah sempat musrik saya share tentang ini gitu ya, tentang gimana analoginya seperti anak kecil gitu yang naik atau orang yang naik sepeda motor gitu, dia udah hati-hati, dia berdoa dari rumah, dia juga niatnya untuk ke sekolah misalnya gitu, dan dalam perjalanan dia juga nggak ngebut-ngebutan, tapi ternyata dia ditabrak dan meninggal gitu kan, dan emang ajalnya di situ gitu kan. Nah, proses caranya dia meninggal, dengan apanya dia meninggal, itu adalah qadar. Ketika dia ditabrak, ya kadarnya itu dia terkena sesuatu benda yang keras gitu, sehingga menjadikan dia menjemput ajal di tempat gitu. Kodonya ya ajalnya itu tadi gitu. Tapi ketika dia ikhtiar, itu free will-nya dia untuk menjemput ajalnya. Seperti ada lagi, mertua saya suka bilang kayak gini, setiap orang itu ketika ayah mertua saya meninggal, orang itu udah ditentukan ajalnya, tapi dengan cara apa dia meninggal itu sebenarnya ada bagian dari free will kita. Seperti orang bisa mati kapan aja karena kecelakaan, tapi orang bisa mati dalam keadaan yang sakit. Nah, dalam proses kehidupan kita gitu kan, apakah kita menjaga tubuh kita supaya saat mati nanti kita nggak sakit-sakitan gitu kan, kita tidak menderita sakit-sakitan. Nah, dengan cara apa kita menjaga tubuh kita saat menjemput kematian? Kita nggak
tahu kematian kita dengan cara apa, tapi paling tidak kita menjemput kematian itu tidak berusaha untuk tidak sakit. Jadi waktunya udah ditentukan misalnya 63 tahun nih misalnya gitu. Tapi apakah 63 tahun saat menjemput 63 tahun ini kita sakit atau kita dalam keadaan sehat karena usaha kita untuk mensehatkan diri. Seperti itu sih yang saya pahami. Jadi qada itu waktunya udah ditentuin sama Allah, tapi dengan cara apa kita berakhir, kita menjemput ajal itu ya tadi memang sesuai sama kebiasaan kita. Memang dalil itu tuh berpengaruh besar gitu. Memang ada benarnya, memang benar lah. Seperti itu sih, Kak Gina. Nah, ini ada pertanyaan dari kita nih, Kak. Mbak. Kalau misalnya yang bunuh diri itu gimana? Jadi ingat kasus di sini nih yang diputusin. Iya. Iya kan kalau ya yang seperti yang kita pernah bahas itu pada itu bahasan yang awal itu kan yang kita contohkan ya Dila ya. Yang Dila contohkan ya, bunuh diri ya. Ya bunuh diri kan pilihan kita. Membunuh diri sendiri gitu kan. Ajalnya udah Allah tentukan. Iya kamu hari itu saat itu kamu mati. Kata Allah seperti itu gitu. Sudah ada perjanjiannya sama Allah. Tapi dengan cara apa kita memilih untuk saat itu kita mati? Menggunakan pisau, ini apa? Motong-motong nadi misalnya. Iya, artinya pisau itu tidak digunakan sesuai sama kadarnya. Harusnya kadarnya untuk memotong dengan hal-hal yang baik, tapi kadar malah dipakai untuk potong nadi sendiri gitu. Itu kan sebenarnya pilihan kita. Jadi hati-hati gitu. Oh ya udahlah, ketika ada orang yang meninggal karena bunuh diri, tapi kita biasa aja gitu. Tapi, nah ini kita harus ambil ibroh gitu. Ketika ada orang yang mati bunuh diri, itu pilihannya dia bunuh diri itu dan akan dihisab gitu loh. Nah matinya ya memang waktunya seperti itu, waktunya memang segitu dia. Kan bisa misalnya kita katakan mungkin aja bisa aja kalau misalnya dia nggak memilih untuk bunuh diri misalnya, dia ikhlas aja, dia minta sama Allah gitu, berjalan ke masjid misalnya kayak gitu. Di dalam perjalanan dia ditabrak lebih mulia daripada dia motong nadinya sendiri gitu. Sudah lelah, kesakitan, bayangin aja udah sakit, ngerasain juga dapat dosanya juga gitu. Seperti itu sih Dila yang aku pahami. Nah, betul banget karena ketika tadi ya kalau misalnya bunuh dirinya itu bunuh dirinya motong arteri, motong nadi gitu ya. Karena memang kadarnya arteri, kadarnya nadi, ketetapan umum yang Allah kasih ke nadi itu atau ke arteri itu ya ketika dibeset, dipotong ya dia bakal putus gitu ya, bakal mengeluarkan cairan darah gitu. Nah, kadarnya itu. Terus pisau yang digunakan, betul tadi. Memang kan pisau itu khasiatnya dan khasiat nadi tadi kan memang sebenarnya untuk mengalirkan darah. Kemudian ketika dipotong dia akan mengeluarkan darah gitu. Nah, ketika pisau tadi digunakan, kadarnya dia atau khasiatnya dia itu kan memang untuk memotong gitu. Tinggal memotong apanya, untuk apanya si pisau ini digunakan. Nah, ketika si orang tersebut bunuh diri, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara itu, berarti memang betul free will-nya adalah dia matinya dalam keadaan seperti itu kalau Kapita gitu. Masya Allah ya, hari ini kita banyak banget bahas tentang kasus-kasus. Sebenarnya baru 4 kasus ya. Nah, kalau ada lagi atau mau ada lagi yang bisa kita elaborasi guys terkait kasus di Kodo dan Kodar. Kayak itu juga sih kalau misalnya lihat kasus yang bunuh diri pakai tali ya. Namanya di sini kan di leher itu kan ada nadi juga ya. Nadi itu bahasa lainnya ada arteri gitu. Arteri itu yang mengalirkan darah bersih ke jantung gitu ya, untuk memompa oksigen ke otak. Nah, ketika itu diputus, otomatis jantung juga langsung tidak berfungsi gitu. Jadi ketika dia memakai tali ke lehernya,
dengan sangat erat, dengan sangat kencang gitu. Ya udah gantung diri, ya udah end gitu mah, udah game over istilahnya gitu. Karena memang tadi ya kodarnya si nadi tersebut yang sudah dipaparkan gitu guys. Oke, kira-kira dari teman-teman ada lagi yang mau disampaikan gitu atau ngasih insight? Seperti biasa kalau misalnya sudah cukup kasih thumbs up-nya dong, emoticonnya yang di Zoom. Oh, Kak Desti ke live nih kayaknya. Karena bahasan kita ini tidak terlalu tidak terlalu lama kalau untuk review. Oh iya, izin terakhir sama aku kasih untuk ini ya, setelah apa namanya? Setelah review akan ada peraturan sedikit. Nah, gini ya teman-teman. Jadi untuk di pertemuan berikutnya, ketika kita sudah masuk di bahasan hukum syara, itu adalah izin hanya 1 kali sebulan. Itu yang tanpa uzur syar'i ya. Kemudian buka tutup majelis nanti digilir oleh peserta, digilir tiap pekannya, nanti akan kita pilih setiap pekannya. Buka tutup majelis ya, jadi opening sama closing. Kemudian peserta yang tidak masuk akan mereview singkat di materi yang tidak dia hadiri, singkat aja. Jadi memang harus membaca dulu file PDF yang file PowerPoint gitu yang sudah dikirimkan sebelumnya, kemudian disampaikan sebelum memulai materi. Kemudian yang kelima adalah peserta dianggap mengundurkan diri jika absen 3 kali berturut-turut setelah materi hukum syara. Ya, ketika dihubungi tidak merespon ataupun memang tidak hadir lagi gitu ya, itu dianggap mengundurkan diri dan izin untuk di remove dari grup YSL ya teman-teman. Tapi kayaknya sih enggak sih, gitu. Aku yakin akan tuntas sampai akhir teman-teman di YSL 03 insya Allah ini. Karena udah tinggal dikit lagi, tanggung banget. Kalau misalnya berhenti gitu aja. Gitu ya teman-teman. Insya Allah, ntar aku sampaikan lagi di pertemuan kita. Oke. Nah, mungkin cukup sampai sini aja untuk pembahasan review yang sudah dipaparkan oleh Kak Naura ya, sehingga kita banyak banget mengelaborasi dari kasus-kasus terkait kode-kode dan free will. Nah, aku sebagai yang memulai gitu ya, membuka review pada malam hari ini, izin mengembalikan lagi ke Mbak Sita gitu ya. Mohon maaf lahir batin jika selama sharing-sharing terkait insight pada malam hari ini ada kekurangan dan kurang berkenan gitu ya bagi teman-teman semuanya. Jazakillahu khairan katsira. Mohon maaf lahir batin. Silakan Sita. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk